Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sekarang sudah hari kesekian kita berpuasa, dan menjelang akhir nanti saya mengingatkan diri saya dan saudara-saudara semua, ada malam-malam yang disebut dengan malam-malam i'tikaf. Ya. Malam-malam di mana Rasulullah, ya, yang kita kenal sebagai seseorang yang sudah hebat sekali malamnya, tapi makin hebat lagi di 10 malam yang terakhir. Saya betul-betul mengingatkan diri saya untuk bersiap-siap, agar pada saat nanti 10 malam terakhir, Allah mengizinkan kita untuk mengorbankan malam kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini masalah buat Allah, ya. Kita bicara rizki, ya, yang berupa gaji misalkan. Berapa sih yang kita korbankan? Ternyata subhanallah, kita mengorbankan hanya 2,5% saja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita mengambil 97,5% untuk hidup kita, anak kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai karena Allah. Ketika kita punya usaha pun begitu juga. Kita sedikit sekali berbagi. Ya, hak Allah tidak kita berikan dalam porsi yang paling besar. Inilah saya dan kita semua. Kita punya rumah. Berapa space lahan yang kita siapkan untuk Allah? Untuk musolanya, untuk tempat mengaji. Kadang-kadang kita tidak memiliki musola rumah, ya mungkin karena keterbatasan kita juga sih. Tapi sebagian yang kemudian, ya, hidup dengan kemewahan, dengan kemudian kelebihan, pun dia tidak memiliki musola yang lebih bagus daripada kamarnya. Kantor. Ini lebih kacau lagi nih. Berapa yang kemudian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak kantor yang menempatkan Allah di basement. Tempatnya adalah yang paling kotor, yang paling berisik, yang paling sumpek, yang paling sempit. Kadang-kadang masih di aksesorisnya banyak nih. Yang paling panas. Sementara bahkan kita menempatkan tamu-tamu kita dengan jamuan yang super mewah. Padahal tamu ini datang belum tentu membawa rizki. Sedangkan Allah sudah pasti dialah yang memberikan kita kantor. Saya berdoa mudah-mudahan semua pemirsa menjadi orang-orang kaya, yang sukses, yang saleh, punya kantor hebat, sehingga bisa mikir, jangan sampai ruangan buat Allah lebih jelek daripada ruang Anda sebagai seorang dirut. Saya ketika punya rumah, ya, dulu sebelum punya rumah sendiri maksudnya, saya sempat nego sama Allah. Kalau saya punya rumah, ya Rob, space buat ngaji akan lebih besar daripada space buat kami yang tinggal. Dan kemudian alhamdulillah rumah lama, ya, kami punya rumah gitu, kita belah 2, deng gitu. Nah yang di sini nih sekarang dinaikin jadi 3 lantai, yang ini buat asrama Sigor, asrama anak-anak penghafal Quran. Inilah kita nih. Lalu bagaimana dengan waktu? Kita bicara waktu. Kalau kita mau jujur gitu, berapa sih waktu kita berikan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 24 jam yang kita punya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sepanjang tahun, 12 bulan, 24 jam yang kita berikan tuh hanya sedikit. Kalau Allah tidak berikan kita yang namanya bulan puasa,
tentulah tidak akan ada waktu betul buat Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa nih mau nggak mau nih orang puasa ada tuh 8 jam kira-kira dah. Hitungan kita misalkan jam 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wah malah 12 jam lebih. Hitungan saya salah nggak? Kita hitung. Oke. Ini di sini nih kita puasa nih. Start jam 5. Oke. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 13 jam. Kita berikan untuk Allah SWT ya. 12 sampai 13 jam. Pernahkah kita memberi waktu segini besar untuk Allah SWT? Beribadah untuk Allah? Sepertinya enggak. Jarang sekali kita berikan seperti ini. Kalau kita sholat, bawaannya buru-buru aja. Udah mah datangnya telat. Umpama kata asar jam 3 di sini, kita sholat lohor di sini nih, udah di ujung gitu. Kita sholat lohor sehingga begitu kita assalamualaikum, azan sudah berkumandang. 24 jam Allah berikan kepada kita. Lalu berapa yang kita kembalikan untuk Allah dari waktu kita itu? Ternyata masya Allah, saya dan sebagian dari saudara mungkin adalah orang-orang yang pelit sekali untuk Allah Subhanahu wa taala. Pelit sekali. Di hari biasa 7 hari kita diberi Allah dalam seminggu. Lalu Allah meminta kita semua 2 hari berpuasa, yakni Senin dan Kamis. Subhanallah, ternyata saya pun termasuk orang-orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat, tidak mau bahkan berbagi, ya. 2 hari dari 7 hari yang kita punya, kita ambil semua 7 hari tanpa kita berpuasa, Senin dan Kamis. Ini pengantar etikaf, mudah-mudahan menjadi satu keinsyafan juga buat saya juga. Jangan kemana-mana pemirsa. Silakan tunggu saya kembali setelah yang berikut ini. Selamat kembali pemirsa di Wisata Antv bersama Yusuf Mansur. Kita diberikan rezeki oleh Allah SWT ada di bulan puasa. Ketika kita berada di bulan puasa, kita bisa agak sedikit adil kepada Allah SWT yang telah memberikan kita karunia. Allah memberikan kita rezeki, saya bilang tadi di segmen 1. Rezeki berupa gaji, berapa yang kita pulangin untuk Allah, ternyata yang kita pulangin untuk Allah sangat sedikit sekali porsinya. Yang kita ambil yang begitu besar. Dari gaji kita 100%. Kita hanya memberi kira-kira segini nih. Nih. Segini yang ini kita makan. Masya Allah. Betapa pelitnya kita. Betapa pelitnya kita. Bahkan kita nggak mau bagi 2. Nggak mau bagi 2. Kalau bagi 2 kan berarti Allah 50. Itu ya. Kita 50. Padahal saudara tahu, hidup di satu negara seperti Indonesia. Ya kalau kita bicara soal pajak misalkan. Seorang ahli akuntan sudah menghitung dan memberitahu kepada saya, Ustadz sesungguhnya kita ini kena pajak 45% dari total seluruh yang kita hasilkan. Cuman banyak orang yang nggak tahu nih perhitungannya. Makan minum kita kena pajak, kita naik bus kena pajak, kita hiburan aja kena pajak, kita nonton kena pajak, kita apalagi tidur kena pajak. Kok tidur kena pajak? Betul, rumah yang kita tinggali kan ada pajaknya. Padahal bumi ini punya siapa? Bumi ini punya Allah SWT. Mestinya kan Allah paling arogan. Mestinya gitu loh. Tapi Allah enggak. Allah minta 2,5%. Tapi mestinya kan kita punya pikiran gitu. Ketika kita punya usaha, berapa yang kita bagi buat Allah? Sedikit. Hak kita yang kita gedein. Bukan kewajiban kita. Bukan haknya Allah. Kita punya rumah, begitu saya bilang di segmen 1, saya ulangi sebagai penguat. Subhanallah, rumah kita pun tidak pernah kita buka buat orang lain dan buat Allah SWT. Seminggu pol kita pakai buat diri kita saja. Tidak pernah kita pakai buat kebaikan. Kantor, lihat betapa malunya. Harusnya kantor yang begitu megah, bagus. Tapi apa yang terjadi? Buat Allah di lantai dasar ditaruhnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bicara waktu. Waktu 24 jam yang Allah berikan.
Lalu Allah minta 5 kali menghadap kepada Allah. Tapi giliran menghadap selalu yang mepet-mepet. Kalau ada tamu yang kita sambut, tamu itu membawa calon duit. Baru calon duit. Calon proyek. Apa yang terjadi? Kita menyambut dengan segenap rasa dan pikiran kita. Tapi giliran Allah, sedangkan Allah yang sudah memberikan apa yang kita punya, kita tidak menyambut Allah dengan segenap hati kita, rasa kita, harapan kita. Alhamdulillah Allah kasih puasa buat kita. Ternyata hitungannya dari 24 jam, bisa jadi dalam berpuasa kita memberi Allah seluruh waktu kita di bulan puasa. Bayangkan. Apakah berhenti kita dengan kemudian datangnya berbuka? Tidak. Berbukanya pun ibadah. Ketika berbuka, ya selesai kita sudah makan dan kemudian bersiap-siap untuk sholat isya. Lalu kemudian kita menegakkan taraweh. Setelah taraweh kita masih kemudian menempatkan diri untuk tadarus. Lalu kita istirahat dan bangun lagi. Bisa jadi inilah berkah buat umat Islam. Datangnya bulan suci Ramadan. 24 jam kemudian dipakai semua untuk beribadah. Lihat hari-hari biasa. Dari 7 hari yang Allah beri, Allah menyeru kita lewat Rasulnya. Berpuasalah kalian Senin dan Kamis. Tapi apa yang terjadi? Enggak Yusuf Mansur, enggak jemaahnya. Enggak pada puasa kalau dan Kamis. Ampun. Insya Allah deh ya, kita perbaiki nanti setelah kita ini latihan selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Kita kebut habis Ramadan, kita hari tasyrik, ya, hari yang diharamkan Allah puasa, ya kira-kira hitungan tanggal 4 Syawal paling telat lah. Kita udah mulai puasa Syawal 6 hari. Habis itu kita jaga 2 hari kita bagi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. 2 hari dari 7 hari kita bagi buat Allah Subhanahu Wa Taala. Senin dan Kamis. Malam kita lihat lagi. Umpama kata kita tidur jam 10. Ya. Jam 10 nih kita tidur. Oke? Biasanya jam berapa saudara bangun? Jam berapa coba? Jujur, jawab jujur. 7. 9 apalagi tuh. Kalau libur jam 9 ya kata. Subhanallah, lihat. Bahkan kita tidak mau memberikan malam kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah minta lo malam ini. Apa kata Allah? Bagi dong malamnya. Jangan semuanya buat ente. Masa semua malam buat ente? Aku yang punya malam gak dibagi. Di hari biasa kita jam 10 tidur, bangun jam 5. Ini aja udah gak boleh. Kenapa nggak boleh? Masa malamnya ente ambil semua? Bagi dong aku, kata Allah. Qumil laila illa qalila. Bangun walaupun cuman sedikit. Syukur-syukur ente bisa bagi 2. Tak gitu. Setengah buat ente tidur, setengah buat ente bangun. Subhanallah. Pemirsa yang mendengar dan para wali santri, para asatidz Darul Quran, apalagi para pimpinan yang melihat ini. Tahu rahasianya? Kenapa saya memilih pesantren tahfiz? Tahu rahasianya? Kenapa saya memilih pesantren tahfiz? Supaya anak-anak bisa bangun mulai dari jam 2. Ini rahasianya nih dulu. Kenapa saya milih pesantren tahfiz? Supaya anak-anak bisa bangun dari jam 2. Dia siap-siap. Jam 2, kira-kira 20, ini udah standby untuk menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Masya Allah, apa yang terjadi saudara? Yang terjadi kita memang kebanyakan meminta hak kita, tapi melupakan kewajiban kita. Di segmen ketiga, kita akan bicara bagaimana kemudian kita harus menyiapkan ya untuk i'tikaf 10 malam terakhir kita persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saya bisa, saudara juga bisa. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan. Baik pemirsa, kita kembali lagi di segmen ketiga ini. Sekarang saudara bayangkan, saudara menghadiahkan malam saudara buat Allah Subhanahu Wa Taala bukan cuma setengah, tapi 1 malam suntuk. Dan saudara mengalah untuk Allah. Hebat. Hebat sekali. Lihat. Lihat perbandingannya. Ini ya. Biasanya saudara tidur jam 10, normalnya orang Indonesia. Ada yang gak normal kayak satpam kan gak normal tuh.
Ustadz. Iya begitu, orang malam tidur jaga. Tapi itulah ibadah dia gitu loh. Ya, kalau dia bisa bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Sepanjang malam dia bisa berselawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala punya Rasul. Hebat kan? Sementara kita yang ngorok. Tapi normalnya kira-kira gitu, jam 10, jam 5. Di hari biasa kita udah gak bisa bagi. Kalau kita bisa bagi separoh, kita bangun jam 2, top banget. Top betul. Nah di bulan puasa, di 10 malam terakhir, Masya Allah saudara. Saudara korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala semua malam ini. Cantik. Saudara niat Datuk I'tikaf nanti di 10 malam terakhir. Saya doain pemirsa, mudah-mudahan pemirsa bukan cuma i'tikaf di masjid-masjid besar di daerah-daerah saudara semua, tapi saya doakan pemirsa semua bisa i'tikaf di mana? Bisa i'tikaf di Masjidil Haram. Aduh, kalau di sini udah nggak ada ngantuknya nih, udah nggak ada ngantuknya dah. Ya, saya doain saudara bisa i'tikaf di samping makamnya Rasul. Di mana? Di Masjidin Nabawi. Ya Allah, saudara. Saya doain deh. Tapi prestasi i'tikafnya dibenerin dulu. Kalau saudara nggak punya prestasi i'tikaf, mana bakal dipanggil sama bos? Kira-kira begitu. Kalau ente prestasinya bagus kan di kantor dipanggil dong. Iya nggak? Dipanggil sama bos. Subhanallah. Begitu juga Allah SWT. Saudara hatamkan Quran. Dang. Tiba-tiba saudara dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz jangan dipanggil dong. Kalau dipanggil aduh wassalam. Ya maksudnya dipanggil untuk ke tanah suci gitu. Saudara lalu diberikan hak untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Lalu saudara mengulang kebiasaan saudara, yakni mengkhatamkan Al-Quran. Khatmul Quran. Bukan di kamar saudara, tapi di kamarnya Ismail alaihissalatu wassalam. Di mana? Di Hijr Ismail. Masya Allah. Ya. Jadi di kaki Ka'bah saudara mengkhatamkan Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Ka'bah ya. Ini ada makam Ibrahim, ada Multazam ya. Ada Hajar Aswad. Saudara ngatamin Qurannya di sini nih. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah akan mengabulkan saudara punya impian. Kita doa dulu deh. Kita doa dulu deh. Mudah-mudahan ya kita bisa betul-betul beriktikaf di 10 malam terakhir. Ya. Saya pribadi itu kalau enggak pasang niat banget agak susah. Mari kita berdoa pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barangkali di antara kami ya Allah, ada yang bulan-bulan puasa yang lalu gagal beriktikaf di 10 malam terakhir. Barangkali di bulan-bulan puasa yang lalu ada di antara kami ya Allah yang terlewati 10 malam terakhir. Karena kesibukan kami mencari dunia. Karena kesibukan kami ya Allah mencukupi kebutuhan hari raya. Karena kesibukan kami berikhtiar untuk menjaga perut anak-anak dan istri kami. Maka di bulan puasa yang ini ya Allah, jangan sampai 10 malam terakhir kami lewati. Ada Lailatul Qadar yang mudah-mudahan kami engkau catatkan sebagai orang-orang yang berhak mendapatkannya. Semua yang berniat dari mulai pagi hari ini, mudah-mudahan engkau sampaikan niatnya menjadi satu kejadian yang nyata. Bisa bersepi-sepi denganmu ya Allah di 10 malam terakhir. Menghidupkan amaliyah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Izinkan kami belajar ini di hari-hari berikutnya, di Antv ini, mulai besok dan beberapa hari setelah ini. Semoga ilmu ini adalah ilmu yang kau ridhoi. Kau jadikan Yusuf Mansur adalah orang yang juga menjalankan apa yang dibicarakannya, yang diajarkannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan kau berikan rezeki yang banyak buat kami, sehingga kami tidak risau dengan kebutuhan kami. Kau berikan kami hati yang tenang, pikiran yang nyaman, bahwa engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, besok dan beberapa hari setelah ini kita masih membahas tentang i'tikaf dan Lailatul Qadar. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkannya. Jazakumullah sanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.